Hai say, sahabat Yeni Rahman. Apa kabar semua, sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini saya bahagia sekali kedatangan sahabat-sahabat yang saya sayangi. Pasti para sahabat saya juga sudah kenal. Ini Mbak Nini El Karim. Apa kabar Mbak Nini? Mwah. Ini ada Bang El Manik. Waduh, kita ketemu lagi ya nih. Duh, mesti banyak ngobrol-ngobrol nih. Pasti punya pengalaman-pengalaman nih. Mbak Nini juga pernah ditanganin sama Teguh Karya, Mbak Nini, ya kan? El Manik juga pernah ditanganin sama Teguh Karya. Gue juga, Cuman juga. Aduh, kaya banget nih pengalaman kita film-film yang dulu ya. Ini para sahabat-sahabat saya pengen denger-denger loh pengalamannya Mbak Nini. Ceritanya apa sih yang lucu dari Teguh Karya? Nanti El Manik juga nih. Kalau Mbak Nini dari Teguh Karya apa nih? Buka ya. Iya dong. Buka. Aman kok, aman. Aman ya, aman. Oke, saya nggak ya terlalu banyak untuk diceritakan tentang Teguh Karya, gitu. Cuman yang sangat berkesan buat saya bahwa saya tidak akan mungkin ada duduk di sini diundang sama Ibu Yeni Rahman berhadapan dengan si ganteng satu itu, El Manik, kalau saya tidak diangkat oleh Teguh Karya. Oh, subhanallah. Kalau tanpa Teguh Karya, saya bukan siapa-siapa. Saya tetap Nini Susetio yang dulu. Yang ganti nama saya jadi Nini El Karim juga Teguh Karya. Oh, masa? Dia bilang gini. Luar biasa. Jadi kan tadinya kan saya sampai jadi pegawai negeri itu belum menikah. Jadi dosen baru setelah itu baru menikah. Nah, jadi nama saya resmi tetap Nini Susetio gitu kan. Terus satu kali waktu main film Ibunda, itu film pertama saya, Teguh Karya bilang gini, nama lu gue ganti. Laki lu kan namanya El Karim gitu. Gue ganti Nini El Karim soalnya Nini Susetio nggak laku jual. Enak ya sutradara dulu main ganti-ganti nama bisa aja ya. Nah, jadi aku yang tadinya sampai itu masih sampai emailku pun Nini SST Nini Susetio, sekarang jadi Nini El Karim orang taunya. Gitu. Saya sudah telepon berkali-kali kemari tapi selalu tidak ada. Namanya main film kan nggak seperti kita piknik, bisa diatur seenaknya saja. Ada kontrak, ada tanggung jawabnya dong. Itu saya tahu. Tapi dia juga mesti tahu tanggung jawabnya bukan cuma main film saja kan? Apa bukan di situ yang melarang dia ketemu dengan keluarganya? Maaf ya, saya sedang sibuk. Kalau begitu saya minta maaf. Tolong sampaikan ibunya sakit. Pesankan juga supaya dia pulang. Istri dan anaknya menunggu di rumah. Pengalaman di direct nih sama Teguh kan kadang-kadang juga kan ada ngomel-ngomelnya. Oh, gitu ya sangat. Tapi satu hal yang saya sangat angkat topi sama Teguh Karya, waktu beliau menyutradarai, apakah itu di film, apakah itu di teater, itu kan beliau sudah sangat terkenal, ya kan? Maksudnya sudah empu lah. Nah, terus tapi dia masih mau mendengar kita gitu. Misalnya gini, masih bisa diajak musyawarah. Misalnya begini, tapi dengan ngeyel dulu gitu. Apa namanya? Saya manggil dia Steve, kayaknya secara psikologis ini aku kan psikolog kan. Terus secara psikologis ini kayaknya lebih tepat kalau gini, sok tahu lo, ngertian juga gue psikologi gitu. Dia ngomongnya gitu, tapi nanti ternyata dia ikutin apa yang kita tanyakan. Baik ya. Gitu. Dia bener orangnya sangat terbuka. Sangat terbuka dan tidak pernah merasa bahwa dia adalah yang paling pinter. Walaupun ngomongnya gayanya kadang-kadang agak over gitu, tapi sama sekali tidak. Dengarkan dulu pertanyaannya. Ya non. Pertanyaannya aja belum tahu. Tuanmu tuh ada di rumah ndak? Tidak ada, Non. Jadi yang di rumah sekarang siapa? Saya. Biar nanti saya yang kesana. Si Fikarnya ada nggak ada, pokoknya saya kesana. Bantu setengah-setengah. Coba tolong bilangin Pak Edi, nanti siang ibu perlu mobil. Suruh diatur.
Si Fahri tuh tahu dari mana si Fitri ke Surabaya? Kok bisa-bisanya sih? Ya enggak tahu. Makanya tanya si Fikar bagaimana baiknya. Si Kiflinya sudah di telegram belum? Nur Fahri ya sudah. Ngomong sama dia sesek napas, Ibu. Sebenarnya Pak Teguh tuh hatinya sensitif ya. Oh sangat. El Manik juga punya pengalaman tuh kalau nggak salah di November 1828 ya Nik ya. Itu perannya tuh dulu kalau nggak salah bukan El Manik atau gimana ya, diganti atau gimana? Bukan. Budi. Kalau Budi Mualam kalau nggak Budi salah. Mualam. Saya tuh ke Jogja dikirim oleh pimpinan saya masih seorang wartawan. Iya. Reporter waktu itu, saya kirim untuk mengcover berita tentang syuting November 1828. Sebagai wartawan. Sebagai wartawan. Saya sampai di sana, saya lapor dong, saya datang begini. Kita tunggu karena keluar dilihatin saya, terus dia masuk ke dalam dipanggil. Loh, saya mau ketemu kok, ini lagi rapat. Tiba-tiba keluar. Ternyata saya ditawarin main film. Menggantikan yang Anda sebut tadi. Mungkin karena tidak tahu ada masalah apa, saya bilang ya harus ada penyelesaian dulu. Saya nggak mau langsung menggantikan orang, saya nggak enak sama teman. Saya bilang, oh lu udah ada pernyataan kok. Jadi itulah ya sikap profesional seorang sutradara ya. Padahal kita udah syuting tuh nih. Kita udah syuting beberapa kali sama si pemain itu, tiba-tiba harus diulangi lagi gitu loh. Dan ternyata El Manik tuh pas banget Mbak Nini. Oh, memang siapa Luar siapa biasa. dulu namanya juga El Manik. Begitu dikasih peran, klik langsung. Pemain wataknya tuh terasa banget tuh nih. yang jelas pemain Bataknya. Bener. Bukan pemain Batak tapi pemain Batak nih. Oke. Waktunya mendesak. Mata-mata menyusup. Pengkhianat-pengkhianat merajalela. Sebut satu tempat. Setelah itu aku jamin kau akan bebas. Waktu itu memang suasana syuting kita tuh di sawahan. Benar. Itu berbulan-bulan di sawahan. Benar. Iya. Lucu banget. Aku diajak beliau ngajak kami untuk datang ke tempat syuting. Iya, Sardono juga ya. Ya, kita jadi kita datang dari Jakarta ke sana nonton Syuting. kalian syuting. Oh, kok nggak kenal sama saya waktu itu? Nggak berani dong mendekat siapa dulu gue. Oh, iya. Aku kan bukan siapa-siapa waktu itu juga Tapi memang menjadi siapa-siapa. enggak juga lah. Hebat Mbak Nini juga pemain watak. Dan sampai sekarang Mbak Nini masih main loh. Iya, dan tetap dia masih main, tapi masih belum ada saya rezeki itu ketemu main sama dia. Pengen banget saya. Jangan aku Kita juga. bikin. Aku bilang sama Teguh Karya, aku mau diajak main sama El Manik. Ntar. Tapi Mbak Nini kan punya pengalaman nih syuting-syuting sekarang-sekarang nih dibandingkan sekarang sama dulu tuh tentunya secara teknik, secara equipment berbeda ya Mbak Nini ya. Oh ya, sekarang kan udah. Tapi mungkin harapan kita secara kedisiplinan mestinya juga tetap harus dipertahankan ya. Dan rasa kekeluargaannya mesti dibangun juga gitu kan. Karena dulu yang mempererat hubungan kita itu karena suasana syuting itu sangat kekeluargaan. Iya, betul. Luar biasa sekali. Apakah sekarang ini masih ada nggak suasana kayak gitu Mbak Ni? Tergantung, kadang-kadang masih ketemu kok, masih ketemu. Tapi memang Teguh Karya itu luar biasa. Dia tuh kan selalu mengatakan teater atau film ini adalah sekolah kalian untuk hidup bersama. Mbak Nini tuh main teater. Oh iya, saya sama Teguh Karya pertama Awalnya kali itu karena teater. Oh, gue nggak pernah main teater nih. Gitu. Sama sekali, padahal kepengen juga gitu ya, main teater, baca puisi, monolog, narasi, pengen banget gitu. Nah, Mbak, iya. Ya, tapi kepengennya yang lama-lama dulu gitu loh. Kalau yang sekarang, ya mungkin karena belum kenal ya. belum Kalau nggak kenal. kenal, Iya. ya nggak sayang. Ngerti lah. Hebat Mbak Nini dari teater ke film. Kalau lu nih Dari bukan apa-apa ke film. dari wartawan. Dari wartawan. Dari wartawan. Jadi Saya dia tuh mencipta- justru tadinya itu tidak pernah sejak kecil nggak pernah terpikir bahkan Mau main film gitu. main film. Jadi Bahkan teater artis. pun juga tidak pernah. Oh gitu. Nggak pernah. Jadi main teater itu pun
itu serba kebetulan. Jadi menurut saya itu betul-betul suratan aja, disuratkan oleh Tuhan gitu. Kalau si L pengalamannya apa sama Teguh Karya? Lu dipanggilnya L. L ya, aku panggil dia L, panggilan mesra. Oh, L. Ya itu yang paling berkesan film November 1828 itu. Sebelum pemain yang saya gantikan itu, saya sudah diajak sama dia ketika nonton preview di Gunung Sahari. Jadi nanti aku ada peran buat kamu sebagai ini. Aku tunggu. Dia persiapan sampai syuting nggak ada calling. Dan aku tetap pekerjaan aku sebagai wartawan jalan terus. Tiba-tiba aku ditugaskan ke Jogja untuk meliput syuting film November 1828. Nah, aku datang itu ke sana, aku melapor, aku diperhatiin, dan aku ngompor, kenapa sih aku dilihatin? Ya kalau ngeliatin kan nyermin gitu kan. Ada apa, salah apa saya? Ya aku diem aja terus. Dia tahu, datang timpurannya Heike Suleman. Lu mau main film nggak? Wah enggak deh. Nah, aku tugasnya ngeliput kemari. Mau peran apa lagi? Figuran-figuran malas gua. Enggak, ini peran bagus gini. Dia ceritakan bahwa ada peran yang diganti, pemain yang diganti. Kita tuh udah syuting dan udah berapa camp negatif yang dipakai loh. Jadi kita waktu itu pemain juga agak tercengang juga ya. Berarti gua ngulang lagi dong nih. Karena udah berapa camp juga yang dipakai tuh nih. Tapi ya memang udah suratannya juga kan seperti itu. Benar kan, udah suratan saya datang, ditawarin film dan bilang, nama peran, ini peran bagus kata Hengki. Itulah awalnya, tadinya saya nggak percaya. Akhirnya saya lapor ke Jakarta, bagaimana nih? Saya kan mau mengcover berita. Tapi saya tahu dipantek di situ. Itu waktu itu Sondang 70 itu pimpinan saya. Ya kan? Gitu. Enggak, lanjut aja kalau syuting terus sampai laporan jalan terus. Siap. Tulisan. Saya terima peran itu, mulailah saya main di sana. Begitu. Saya punya pengalaman kami syuting di TVRI. Waktu itu film televisi ya, film televisi. Emang Pak Teguh bikin televisi enggak? Oh iya, film televisi. Oh iya. Oh gitu. Terus sudah itu sebelumnya itu sudah sampai pagi terus saya disemprot sama air dari, bayangin jam 2 pagi disemprot sama air dari Branwir tuh, tahu nggak? Buat kebakaran. Coba, padahal itu kan air dari sungai, ya. Nah itu terus gimana saya nggak bronkitis? Terus besoknya ketika syuting di TVRI, saya mungkin agak tulalit gitu, terus dia ngomel-ngomel, gitu ya. Terus saya jadi sampai saya marah saya sudah merengut. Terus si George Kamarullah berusaha untuk membaikkan saya gitu, dia nih yang sabar ya. Terus saya sudah hilang kayak orang hilang ingatan lah gitu ya. Denger ya, saya tidak marah sama siapapun di ruangan ini kecuali sama yang itu saya tunjuk gitu. Mbak Nini yang ditunjuk. Saya tunjuk dia. Oh, Mbak Nini yang nunjuk Pak Teguh. Ya. Kecuali yang itu tuh marahnya sampai gemeter gitu ya. Terus dia kaget juga, semua pada diem. Terus sama George saya ditarik ya. Saya sempat keluar air mata, tapi bukan air mata sedih loh ya, air mata marah. Udah selesai. Besoknya kan syuting lagi kan, masih lanjutan kan syuting. Terus dia datang ke saya, buka dompet, keluarin uang 10.000, terus dia bilang gini, bagi duit 10.000. Saya liatin dia. Pak Teguh minta uang ke Mbak Nini nih. 10.000. Dia sendiri sudah pegang 10.000. Patungan nih ceritanya patungan. Terus dia bilang bagi duit 10.000. Terus saya liatin dia gini, 10.000. Saya keluarin kan uang 10.000. Ini 20.000, beliin kue, tanda damai gue sama Nini. Pinter ya. Luar biasa kan? Banget. Menurut saya bukan sekedar pinter, tapi besar hatinya. Terus kok seorang Teguh Karya gitu loh. Apa sih Nini El Karim? Maksud saya Nini waktu itu belum Nini El Karim tuh lagi ya. Sudah Nini El Karim belum ya, lupa aku. Terus sudah itu apa? Kok dia mau bersedia untuk yuk kita damai yuk. Luar biasa, luar biasa. Kalau marah ya marah. Iya, Besoknya terus juga udah selesai, dia. kita sudah selesai. Aku tuh rasanya pengen peluk dia deh waktu itu, rasanya ya ampun, gue yang kurang ajar tuh aku gitu loh. Tapi
Iya. Ngangenin ya. Oh iya, Duh, sangat sama Pak ngangenin. Teguh tuh ngangenin banget. Aku tuh sering loh Mbak Nini, mereka ada syuting di Sanggar, nyonong-nyonong aja datang, padahal aku nggak ada syuting. Karena itu selalu rindu dengan suasana. Kayak Mbak Nini atau sama Mbak Wit yang di Bandung sama Mas Slamet syuting, gue nggak ada syuting, tapi gue datang ke Bandung untuk nengok teman-teman yang lagi syuting. Dan alhamdulillah teater populer di Kebon Pala ya, Tanah Abang ya, terus masih dipertahankan. Ya. Mas Slamet, Mas Eros, Jojo nih juga masih suka ngumpul-ngumpul di situ. Sekali-sekali kita ngumpul aja di situ ya Mbak Yuk. Nini ya. Tapi sekarang Biar lagi kangen-kangenan. zona merah. Ya setelah zona merah Lagi zona selesai, merah. insya Allah kita makan-makan di situ. Ayo El, apalagi pengalamanmu terhadap dia secara pribadi gitu? Iya, orangnya itu memang itu tadi sangat perhatian, sangat detail ya. Ya saya ingat saya pertama kali main jadi figuran dengan dialognya. Jaga baik-baik ya Bas. Cinta pertama. Habis itu saya lama baru main kembali di film November 1828 itu. Emang iya. Sekarang siapa ya yang kalau di era-era sekarang nih ya nggak harus meniru 100%, tapi ada gitu yang gayanya yang bisa kita rindukan kurang lebih seperti Bung Steve gitu loh. Karya-karyanya siapa ya kira-kira ya? Saya sih merasa gini Bu, ya Yan ya, kayaknya kita nggak perlu dia seperti ini. Setiap orang punya keunikannya masing-masing, ya kan? Ya Nick ya? Ya. Gitu. Jadi Jadi ini nomor satu film tuh bagaimana sulitnya untuk memberikan ruhnya ya, jiwanya ya. Itu kan nggak ada teorinya Mbak Nini. Bagaimana film itu bisa kita isi dengan jiwanya, itu kan satu pekerjaan yang teamwork ya. Kemudian kembali lagi juga selera loh, nggak lepas. Jadi kalau Bung Steve tuh memang punya selera yang tinggi, Oh iya, bukan betul. mewah, tapi dia tuh sangat peduli dengan secara artistik sebuah film tuh. Iya betul. Semua harus Saya bicara. masih ingat ya. Detailing. Enggak, apakah di teater ataukah di film dia selalu gini. Saya kan pas suka ngeliatin, perhatikan kan. Dia panggil misalnya, kameramennya. Gue mau warnanya filmnya kayak gini. Jadi dia tunjukin. Jadi warna film secara keseluruhan kayak gini gitu ya. Terus nanti dia ngomong sama Idris Sardi. Gue mau musiknya itu bernuansa Tanjidor. Iya. Misalnya gitu. Jadi dia tuh sudah punya konsep. Sejak Saya awal. dari awal dia sudah punya. Betul. Itulah Teguh Karya. Dia sudah punya dan tidak ada namanya trial and error, nggak ada. Jadi dia tahu betul Dia, apa yang apa yang dia mau gitu. Dan Semua tuh siapa? sangat pemain tuh semua tuh dulu Begitu juga dengan kostum ya. Betul. Panggil si siapa Samuel Watemes. Sam, gue mau nanti suasananya kayak gini. Dia tunjukin tuh sudah. Jadi memang dia adalah semua pemain pada saat itu sangat-sangat merindukan, kepingin banget loh ditangani sama Bung Steve. Jadi kita bersyukur nih. ya bersyukur Mbak Nini ya. bersyukur banget. Saya itu juga Mbak Nini ya. Oh, ini luar biasa Tanganin sekali. Teguh Karya, Wim Umbo, Shumanjaya, semua itu memberikan satu pembelajaran yang luar biasa, dan film-film itu juga selalu berkesan loh untuk saya Mbak Nini. Terima kasih, bener-bener saya tuh beruntung lah ya. Jadi artis dikasih kesempatan ditangani oleh sutradara besar gitu. Ya, tapi saya kepengen jadi sutradara, gimana ya caranya? buat film. Oh, buat film. Pak Nik pernah jadi sutradara. Pernah. Sutradara Apa? siapa nih? Saya bikin sinetron. Oke. Bikin Pemainnya? sinetron. Pemainnya itu Faro Avero. Wah, Bayangin, Wow. menangani Faro Avero, susah tuh. saya bisa jinakkan. Wah. Itu buat saya suatu kemenangan. Kenapa? Dia duduk di kursi begitu, saya jongkok di bawah. Begini Bu. Saya menjelaskan begini. Oh iya betul. Dan saya satu Itu mencoba dia. smile. Proses itu namanya PAH, pengambilan hati. Benar. Saya harus berusaha semaksimal mungkin mendapatkan apa yang saya mau dari dia, dari pemain saya. Saya kalau ingat almarhum Bung Faruk main ya, aduh paling gila curi acting. Curi acting Mbak Nini. Apa sih maksudnya dari acting? Nggak tahu Mesti aku. Ini dia pemain jujur. Bener, Pemain Pak. polos. Polos. Pemain polos. Ada teknik-teknik pemain itu, ada yang jago-jago curi acting. Udah tahu penontonnya kita bikin supaya
memperhatikan kita, dia bikin gerak-gerakan seolah-olah jadi mengalihkan perhatian penonton ke dia. Nah itu adalah Farouk Afero. ya ampun. Nakalnya sutradara dulu itu dibiarkan. Nakalnya tanda kutip Iya. itu dibiarkan. Kalau saya begitu dekat, gini mesti sekali lagi ya. Iya benar. Saya tahu ini orang mau nakal gini. Iya. Saya kan sekali tapi jangan pakai yang tadi ya. Ini yang lebih bagus lagi. Pasti. Oh gitu. Wah pemain tuh ya kalau nggak kuat fokus, nggak kuat konsentrasi, kadang-kadang ketemu pemain yang nggak kuat mental. Iya. Ada aja ketemu pemain yang suka curi-curi acting gitu loh. Sampai Mbak Nini. Iya. Masa ya? Iya. Kalau saya pernah ditegur sama Teguh Karya karena apa? Gitu. Ini di teater ya. Penonton tuh jangan cuma lu kasih gundulmu, katanya gitu. Karena saya nggak peduli, jadi saya membelakangin penonton gitu. Dia bilang orang main itu kita menghadap penonton. Waduh, jadi, nah itu tuh. Jadi nggak, aku sih malah jadi diomelin karena kebalikannya. Tapi saya tuh ya terkesan banget ya karena syuting November 1828. Saya tuh kita Luar biasa tinggalnya sekali kan? di salah satu wisma di Jogja tuh nih. Ini kamar saya, ini kamarnya Bung Steve. Masa karena kita hari-hari membiasakan diri dengan pakai pakaian kain, saya tuh dibikinin rak-rak kain di kamar saya. Dia paku-paku sendiri supaya saya bisa susun-susun kain di situ. Di mana sutradara punya perhatian sampai kayak gitu itu loh. Iya, betul. Dibikinin rak kain nih buat Iya, rak kain lu ya katanya gitu. Atensinya luar biasa. Atensi Oh luar sangat biasa, sangat sangat. benar-benar. Dan tidak bisa jadi semena-semena gitu. Jadi misalnya bagian kostum itu dia nggak bisa semena-mena karena dia sangat cek dan itu selalu ngecek make up ya kan. Ini kurang, ini kelebihan, ini selalu, ya kan? Kangenin banget tuh sutradara. Ya aduh, aku tuh kangen banget sama sutradara-sutradara yang dulu ya, Nik ya. Aduh. Steve itu mungkin dia juga pernah marah sama saya. Oh pernah nih? Mungkin, tapi saya nggak tahu. Lu dimarahin atau lu nggak tahu kalau dia marah? Mungkin dia marah atau kesel, tapi yang korban selalu Hengki Sulaiman. Oh Hengki. Hengki Sulaiman. Ini selalu Almarhum ya. Nah, apa salah dia? Saya mikir, jangan aku yang salah ini supaya daripada merusak suasana saya di depan kamera, lebih baik dimarahin yang dimarahin. Iya. Toh teman dia juga gitu loh. Saya sampai curiga itu. Loh, kenapa jadi marah itu saya yang salah? Hebatnya, takutnya merusak suasana. Oh ya, sangat tidak. Dia tuh selalu bilang ini rumah. Jadi usahakan ini sebagai tatu rukun dan damai sebagai keluarga. Itu selalu dia ciptakan itu dulu gitu. Dan kalau misalnya gitu ya, kita gini yang saya ingat. Kamu ya, itu kita harus menghargai semua yang ikut dalam tim, termasuk kru ya. Bahkan sampai si Bibi sama si Ahmad yang bawain minuman itu pun harus kita hormati. Kalau nggak ada mereka, lu mati. Nah, gitu. Enggak, itu selalu dia bilangin gitu. Itu sangat menghargai siapa aja. Dan itu di Kebon Pala itu keliling-keliling itu tetangga semua dilibatkan. Betul. Sehingga semua merasa punya. Kita syuting di situ juga rasanya kayak rumah kita sendiri, termasuk si bibi-bibi itu udah kayak bibi kita juga gitu loh, ngeladeninnya, gitu. Itu yang ngangen-ngangenin. Lain saudara, lain lagi ceritanya. Para Teguh Karya. Kalau Suman Jaya, dia panggil di momen kita jajan ketemu di restoran A, kita minum makan, dia cerita, padahal dia mau buat film. Itu kan begitu kan gayanya dia bercerita begini, nanti begini, akhirnya jadi itu film. Dan kita sudah akrab dengan peran itu jauh sebelum syuting. Oke, kayaknya kalau kita terusin nih ceritanya panjang. Betul. Makasih banyak nanti loh. Kapan-kapan saya undang lagi ya, El Manik, Mbak Nini, nanti kita ajak Mbak Wi, teman-teman saya yang lain semuanya saya ajak Yes. biar sahabat-sahabat saya ikut senang dan bahagia. Oke. Amin. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment Yeni Rahma.